Salam, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku di mana saja pun berada, mulai Sabang sampai Merauke, yang tentunya se-Nusantara Indonesia. Haleluya. Pagi ini saya kembali si Hombing John Charles. Sangat bersyukur dengan kebiasaan saya pagi-pagi bersama istri spot pagi Bapak Ibu Saudara. Kami ini pagi ini bersyukur kepada Tuhan, bergembira kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, bukan karena kami mendapatkan berkat yang luar biasa, bukan, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam bersyukur kepada Tuhanlah terletak kekuatan kami Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya menyapa kita saudara-saudaraku pagi ini. Apakah Bapak Ibu Saudara dalam tetap keadaan sehat dan kuat, atau dalam keadaan sukacita yang besar, atau bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan lemah? Pagi ini saya himbau, apapun keadaanmu, apapun perjuangan Bapak Ibu Saudara, tetaplah andalkan Tuhan, tetap bersukacita. Haleluya. Pagi ini saya sedikit merenungkan firman Tuhan. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau nanti banyak yang salah-salah Bapak Saudara ya. Sebab saya ini sambil spot pagi. Tadi saya sudah berlari, ini jalan santainya. Jika nanti kekurangan dalam pengucapan kata-kata, mohon dimaklumi. Karena ini sambil berjalan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang kita bahas pagi ini Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang padang gurun. Padang gurun itu Bapak Ibu Saudara secara rohani, padang gurun itu adalah penderitaan. Kalau dia padang gurun secara lahiriah, pada waktu itu bangsa Israel hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Yaitu waktu hambanya Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan saya percaya sekalipun bangsa Israel pada waktu itu seolah-olah diizinkan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, pasti ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan umatnya. Demikian juga umat Tuhan pada saat hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara hidup dalam padang gurun, ataupun dalam arti padang gurun di dalam kehidupan secara lahiriah, padang gurun itu Bapak Ibu Saudara adalah penderitaan. Penderitaan itu banyak definisinya, banyak juga dalam sakit penyakit, atau permasalahan rumah tangga, atau permasalahan anak, atau pergumulan yang lain, atau segala hal yang kita merasa terbebani di dalam hidup ini. Saya perlu sampaikan kepada Tuhan, jikapun terjadi demikian, ada rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa itu rencana Tuhan? Yaitu berkat yang luar biasa. Kenapa seperti itu ada rencana Tuhan yang berkat luar biasa lewat penderitaan padang gurun? Maksud Tuhan dulu merendahkan hati Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Jika kita menghadapi padang gurun saat ini Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan untuk merendahkan diri Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Sebab hanya di dalam hati yang rendah hatilah berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Kita bahas sedikit dulu Ulangan 8 ayat 2 sampai berikutnya, nanti Bapak Ibu Saudara mengalir saja. Ingat, saya ambil temanya, jika Bapak Ibu Saudara bahkan juga saya hidup di dalam padang gurun, situasi padang gurun. Yang pertama yang saya katakan tadi, apa itu arti padang gurun dalam istilah sekarang? Padang gurun itu Bapak Ibu Saudara segala penderitaan dalam kehidupan. Jadi saya baca dulu sedikit Ulangan berikutnya, nanti Bapak Ibu Saudara mengalir saja sampai nanti dipimpin Tuhan. Demikian Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Haleluya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu diizinkan Tuhan untuk tetap di padang gurun selama 40 tahun untuk mencobai umatnya pada waktu itu, untuk merendahkan hati umatnya pada waktu itu Bapak Saudara. Demikian juga halnya pada saat sekarang Bapak Ibu Saudara. Jika kita menghadapi padang gurun,
Padang gurun tadi saya udah sampaikan apa itu definisi padang gurun. Banyak Bapak Ibu Saudara, yaitu berbagai penderitaan, sakit penyakit, perjuangan rumah tangga, atau sesuatu hal yang membebani hidup kita selama di dunia ini, itulah padang gurun. Kenapa Tuhan tadi mengizinkan padang gurun? Untuk merendahkan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika kita tetap dalam tinggi hati, Tuhan tidak akan pernah bisa berkarya. Untuk itu, kenapa Tuhan mengizinkan padang gurun dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan masih mengasihi. Dengan cara demikianlah Tuhan mengizinkan padang gurun terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merendahkan hati kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa demikian? Kita baca dulu kita yang lain Bapak Ibu Saudara. Saya ambil dulu konsepnya. Sudah saya konsep tadi. Umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan hanyalah orang-orang yang rendah hati kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau tetap hidup di dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan. Demikian. Di dalam kitab, saya baca dulu Saudara. Di sini Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Haleluya. Jadi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin hanya menyinggung Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Sekali lagi, jika Bapak Ibu Saudara dalam situasi Ibu Saudaraku, ingatlah kepada Tuhan bahwasannya jika kita menghadapi situasi padang gurun saat ini, hanya satu rencana Tuhan, ingin merendahkan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong Tuhan benci. Tuhan tidak suka Bapak Ibu Saudara. Kitab Amsal mengatakan Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan membiarkan Anda tetap tinggi hati Bapak Ibu Saudara, artinya jika Tuhan tidak membiarkan engkau di padang gurun saat ini untuk merendahkan hatimu, engkau akan masuk dalam kitab Amsal yang mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi Tuhan tidak mau bahwasannya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan tidak ingin umat Tuhan itu jatuh dalam kehancuran karena sifat tinggi hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Inilah yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku se-Nusantara Indonesia. Tetaplah rendahkan hatimu, tetapkanlah rendahkan dirimu, andalkan Tuhan. Biarlah engkau tetap membuat Tuhan itu yang paling utama dalam kehidupan kita bersama. Shalom, selamat pagi. Dan saya kembali menyapa dimanapun Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara dalam sakit penyakit, ya percayalah Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara dalam penderitaan ekonomi, penderitaan ataupun masalah nikah rumah tangga, ataupun masalah anak-anak, pekerjaan, atau masalah apapun Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah rendahkan hatimu kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, maka Dia akan berperkara dengan engkau sesuai dengan apa yang kau imani dalam kehidupanmu. Itulah yang boleh saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saya pamit dulu. Saya akan melanjutkan spot lagi supaya tetap eksis boleh melayani Tuhan di dalam sisa-sisa hidup saya ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini kami Bapak Ibu Saudara. Lanjutkan dulu spot. Beliau setia menemani untuk spot pagi. Baik dalam pelayanan, di dalam segala hal setia Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kami pamit dulu. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati.